Mengenal suku-suku di Pulau Jawa. Suku-suku di Pulau Jawa dengan luas 128.793 km persegi, maka suku-suku di Pulau Jawa juga sangat beraneka ragam dan memiliki ciri khas dari segi adat istiadatnya. Berikut adalah suku-suku di Pulau Jawa. 1. Suku Jawa. Tahukah kamu jika suku Jawa merupakan suku dengan populasi terbesar di Indonesia, di mana suku Jawa tersebar di berbagai daerah, mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, hingga Banten. Bahkan menurut Badan Pusat Statistik, suku Jawa memiliki total populasi yang signifikan, yakni 95.217,22 jiwa. Secara historis, suku Jawa juga menjadi titik sentrum di masa kerajaan, penjajahan, kemerdekaan, hingga pasca kemerdekaan. Dalam konteks antropologis, suku Jawa dianggap memiliki budaya yang menonjol, sisi keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan. Ada beberapa budaya Jawa yang terkenal seperti wayang kulit, keris, batik, gamelan, dan kesenian-kesenian lainnya. 2. Suku Sunda. Sama halnya dengan suku Jawa, suku Sunda di bagian etnis yang cukup besar dan berdiaspora di wilayah barat Pulau Jawa. Daerah mulai dari Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan di pesisir Jawa Tengah. Dalam kacamata antropologis, suku Sunda terkenal akan sifatnya yang sopan, riang, ramah, dan bersahaja. Hal ini juga tampak dari tutur bahasa Sunda yang lemah lembut dan halus saat berkomunikasi dengan orang lain. Suku Sunda yang terkenal akan keseniannya yang bahkan sudah ikut membawa nama negara di kancah internasional. Seperti ada tarian Jaipongan, tari marak, dan tari topeng. Ada juga wayang golek dan sering ditampilkan dalam seni teater dengan jalan cerita yang serat akan filosofi hidup. 3. Suku Tengger. Suku Tengger tinggal di wilayah pegunungan di tengah Provinsi Jawa Timur, yakni di kawasan Bromo dan Semeru. Untuk saat ini, suku Tengger bermigrasi di beberapa kota di Jawa Timur, seperti Pasuruan, Malang, Probolinggo, hingga Lumajang. Ada yang unik tradisi suku Tengger dan sangat otentik dari segi kepercayaan dengan mengadakan upacara Yuda Kasada atau Kasobodo. Upacara ini dilakukan untuk memberikan persembahan sesajen kepada Sang Hyang Widi sebagai perwujudan dari Batara Brahma. Sangat banyak sekali upacara-upacara yang dilakukan oleh suku Tengger, antara lain entas-entas, tugel kuncung, walanggara, wayu desa, pujan kapat, pujang kawolu, dan lain sebagainya. Diperkirakan saat ini jumlah suku Tengger sekitar 500.000 jiwa yang tersebar di berbagai wilayah. 4. Suku Bawean. Suku-suku di Pulau Jawa selanjutnya adalah suku Bawean. Suku Bawean merupakan salah satu suku dengan jumlah populasi kecil yang meninggali satu pulau bernama Bawean. Pulau Bawean terletak di 120 km dari kota Gresik, Jawa Timur. Secara genealogis, suku Bawean merupakan percampuran antara suku-suku lain di Indonesia, yakni Melayu, Jawa, Bugis, Banjar, dan Madura. Suku-suku yang mayoritas beragama Islam ini memiliki beberapa kebudayaan dan adat istiadat, misalnya krencengan, cukur jambul, pencak bawean, hingga deker. Saat ini populasi dari suku Bawean berkisar di angka 107.000 jiwa.
yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Suku ini juga terkenal akan budaya rantau yang sudah dilakukan sejak berabad-abad yang lalu. 5. Suku Betawi. Apa yang terlintas di pikiran ketika mendengar suku Betawi? Ya, benar sekali, kota Jakarta. Suku Betawi merupakan kumpulan etnis yang meninggali wilayah kota Jakarta dan sekitarnya. Dalam kacamata ilmu genealogi, suku Betawi memiliki keturunan dari para penduduk yang tinggal di Batavia pada abad ke-17. Risiko Jakarta sebagai ibu kota dan pusat sosial ekonomi di Indonesia, maka banyak para pendatang yang secara implisit menggerus eksistensi suku Betawi di Jakarta. Oleh karena itu, didirikan sebuah cagar budaya bernama Situ Babakan untuk menjaga keabsahan kultur dari suku Betawi. Data Badan Pusat Statistik menjelaskan jika ada 6.809.968 orang dari suku Betawi di Indonesia. Suku Betawi memiliki budaya seni yang tinggi. Contoh ada seni gambang kromong, lenong, rebana tanjidor, hingga keroncong. 6. Suku Baduy. Beralih ke suku yang masih otentik dan tradisional di Pulau Jawa, yaitu suku Baduy. Suku Baduy ini tinggal di daerah pedalaman Provinsi Banten dan cukup sulit untuk terjamah dari dunia luar. Hingga modernisasi dan teknologi sama sekali ditutup aksesnya oleh para kepala suku Baduy. Diperkirakan saat ini suku Baduy memiliki populasi 26.000 jiwa dan mayoritas beragama Sunda Wiwitan. Apa itu Sunda Wiwitan? Agama ini merupakan sistem kepercayaan dari suku Baduy untuk melakukan pemujaan terhadap kekuatan metafisik dan kekuatan alam. 7. Suku Madura. Suku Madura merupakan salah satu suku dengan jumlah populasi yang besar di Indonesia, yakni sekitar 7 juta jiwa. Melihat dari namanya, suku ini meninggali Pulau Madura di Provinsi Jawa Timur dan beberapa pulau kecil lainnya di sekitarnya. Adat Islam di suku Madura cukup kental, berbagai struktur pendidikan karena hampir seluruh suku Madura beragama Islam. Maka juga diikuti oleh berdirinya sekolah dan pondok pesantren di Pulau Madura. Selain itu, suku Madura juga dikenal sebagai orang yang memiliki etos kerja tinggi dan suka merantau di daerah-daerah lain di Indonesia. Profesi umum dari suku Madura adalah pedagang, jual beli besi tua, dan ustadz atau guru. Terdapat berbagai suku di Pulau Jawa. Selain yang dijelaskan di atas, diantaranya suku Osing, suku Siaman, suku Banten, suku Cirebon, dan suku Bagelan. Berikut adalah beberapa suku-suku di Pulau Jawa. Hai, selamat datang di channel Tritan Java yang akan membawa kamu ke dalam petualangan menyenangkan menjelajahi berbagai budaya di Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kebudayaan suku Sunda dan adat istiadatnya. Sebelum kita mulai membahasnya, bagi kalian yang tertarik dengan konten seputar budaya Indonesia, wajib banget nih buat subscribe channel Tritan Java. Budaya Sunda. Suku Sunda memiliki kehidupan masyarakat yang khas. Mereka dikenal sebagai masyarakat yang ramah dan senang makan lalapan. Lagu tradisional Sunda yang terkenal antara lain Manuk Dadali,
Bubui Bulan, dan Tokecang. Keseniannya yang paling terkenal adalah wayang golek, yaitu sandiwara boneka kayu yang populer hingga ke mancanegara. Kekhasan adat dan budaya suku Sunda tercermin pada karakteristik budayanya yang khas, baik dari segi bahasa, alat musik tradisional, pakaian adat, maupun upacara adat yang berbeda dengan budaya suku bangsa lainnya. Topografi daerah Jawa Barat yang terdiri atas pantai dan gunung menciptakan harmoni budaya yang merupakan perpaduan adat istiadat, khas dengan dipengaruhi keadaan alamnya. Tarian Sunda. Masyarakat suku Sunda memiliki tarian tradisional yang khas, antara lain tari jaipong dan tari topeng. Kedua tarian tradisional ini diiringi musik tradisional degung berirama rancak hasil paduan beberapa alat musik tradisional seperti kecapi, kendang, saron, dan goong. Tari jaipong merupakan hasil modifikasi dari tari ketuk, serta biasa dibawakan saat acara pernikahan atau pentas-pentas hiburan. Gerakan tarian ini dinamis dan pakaian para penarinya rata-rata berwarna mencolok. Sedangkan tari topeng mengharuskan penarinya mengenakan topeng dan diiringi musik degung. Tarian ini mengacu pada cerita klasik Panji dan dahulu kala merupakan tarian untuk menghormati arwah nenek moyang. Alat musik Sunda. Alat musik tradisional suku Sunda yang terkenal antara lain angklung dan calung. Jika memainkan angklung dengan cara menggoyang, calung berbunyi dengan cara ditabuh, yaitu memukul batang bumbu pada ruas-ruas tabungnya yang disusun menurut tangga nada tertentu. Berbeda dengan angklung yang menggunakan bambu putih. Bambu yang digunakan dalam membuat calung biasanya dari jenis bambu hitam. Upacara adat Sunda. Seperti suku-suku lain di Indonesia, upacara adat pernikahan Sunda terdiri atas beberapa rangkaian yang merupakan satu kesatuan. Yang pertama adalah sawer, di mana mempelai pria dan wanita duduk di halaman rumah tepat di bawah tempat pembuangan air hujan turun dari atap rumah atau talang. Dalam acara ini, orang tua mempelai melakukan saweran dengan isi sawer yang terdiri di atas kembang setaman, beras kuning, uang koin, dan permen. Isi saweran ini biasanya diperebutkan anak-anak kecil yang turut menyaksikan jalannya upacara. Selanjutnya adalah melem harupat, yang merupakan upacara yang melambangkan harapan agar mempelai terhindar dari godaan dan dimudahkannya mengatasi permasalahan selama pernikahan. Upacara ini dilakukan dengan membakar tangkai bunga pinang kering dan apinya ditiup bersama oleh kedua mempelai. Ada juga nincak endok, di mana pada upacara ini mempelai pria menginjak telur hingga pecah. Lalu kakinya dibasuh mempelai wanita hingga kering sebagai perlambang bakti istri terhadap suami. Selain itu ada juga nincak songsong, yaitu adat menginjak bambu kecil yang biasa digunakan untuk meniup kayu bakar saat memasak di dapur. Di samping itu ada juga mepesken kendi, yang merupakan adat memecahkan kendi tanah liat oleh kedua pengantin sebagai perlambang memecahkan permasalahan rumah tangga bersama-sama dan menolak bala. Ada juga buka panto, yang berarti membuka pintu sebagai perlambang permintaan izin sang suami terhadap istri untuk mengarungi bahtera rumah tangga berdua. Demikianlah ulasan dari kami tentang kebudayaan suku Sunda dan adat istiadatnya. Semoga melalui video ini kita semua dapat lebih mengenal dan menghargai kebudayaan suku Sunda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Tritan Java untuk video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cakra Panorama. Kali ini kami akan membahas sedikit tentang kebudayaan suku Jawa. Tapi sebelum itu, kalian harus like, komen, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami. Kebudayaan suku Jawa. Suku Jawa memiliki kebudayaan yang menarik sekali untuk dikunjungi. Dari kebudayaan yang ada, semua mungkin sudah banyak orang yang mengetahuinya. Mengingat suku Jawa merupakan salah satu suku terbesar di Indonesia. Adapun kebudayaan suku Jawa itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah wayang kulit. Wayang kulit merupakan salah satu kebudayaan suku Jawa yang dipercaya telah dikembangkan oleh Wali Songo. Wali Songo merupakan tokoh-tokoh yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Wayang kulit dimainkan oleh seorang dalang menggunakan beberapa alat seperti wayang, batang pisang untuk menancapkan kain putih dan lampu sorot. Permainan wayang dilakukan selama semalam suntuk. Pertunjukan ini disertai dengan musik gamelan khas Jawa dan juga penyanyian sinden. Cerita wayang itu sendiri berkisah mengenai pelajaran dalam kehidupan, misalnya Mahabharata dan Ramayana yang telah dimodifikasi sesuai dengan kultur Jawa. Yang kedua, senjata tradisional. Senjata khas yang digunakan oleh seorang Jawa berupa keris. Keris merupakan pusaka yang sangat penting yang juga dipercaya memiliki kesaktian. Keris dibuat oleh para empu yang ditempa serta diberi mantra-mantra. Salah satu keris yang melegenda ialah keris Empu Gandring dalam cerita Ken Arok. Yang ketiga, seni musik. Suku Jawa memiliki musik tradisional yang dihasilkan oleh gamelan. Gamelan digunakan oleh Wali Songo pada zaman dahulu untuk menyebarkan agama Islam. Gamelan merupakan gabungan dari beberapa alat musik seperti kendang, gong, kenong, bonang, kempul, gambang, selentem, dan lain-lain. Seni tari. Tari tradisional Jawa amat beragam. Tari-tarian ini ada yang berupa gerakan lemah gemulai dan ada juga yang memiliki gerakan yang tangkas. Biasanya tari-tarian Jawa tak terlepas dari unsur magis. Beberapa tarian Jawa itu seperti sintren, bedaya, kuda lumping, reog, dan lainnya. Tarian-tarian ini bisa diiringi musik gamelan dan seruling. Yang kelima, bahasa dan aksara. Masyarakat biasa menggunakan bahasa Jawa dalam percakapan sehari-hari. Bahasa Jawa sendiri mempunyai beberapa tingkatan tergantung dari dengan siapa percakapan itu berlangsung. Tingkatan tersebut yaitu ngoko, yaitu merupakan bahasa sedikit kasar yang digunakan kepada seorang yang tingkatannya berada di bawah. Kemudian kerama madya, yaitu bahasa Jawa yang digunakan kepada orang yang sederajat, dan karma inggil, yaitu bahasa yang digunakan kepada orang-orang yang lebih tua atau dihormati. Yang keenam, falsafah hidup. Falsafah hidup. Falsafah yang dianut orang Jawa merupakan pedoman hidup bagi masyarakat. Beberapa di antaranya yaitu urip iku urup, yang artinya hidup itu harus bermanfaat. Mangan orang mangan, sepenting kumpul. Kebersamaan merupakan hal penting, dan lain-lain. Yang ketujuh, budaya kejawen. Merupakan suatu budaya yang sangat melekat dalam masyarakat Jawa. Ajaran ini merupakan gabungan dari adat istiadat, budaya, pandangan sosial, dan filosofis orang Jawa. Ajaran kejawen hampir mirip seperti agama yang mengajarkan spiritualis masyarakat Jawa kepada penciptanya. Demikianlah berbagai macam teori yang disebutkan mengenai asal-usul suku Jawa. Tak dapat dipungkiri bahwa suku Jawa memang memiliki sejarah yang panjang serta kebudayaan yang mengagumkan. Sebagai bangsa Indonesia, hendaklah kita untuk mengetahui sejarah dan membentuk diri kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, ketemu lagi sama ibu. Gimana? Puasanya masih lancar dong? Belum ada yang batal kan? Oke, di video kali ini ibu akan mengajak anak-anak untuk belajar tentang kebudayaan Betawi, yaitu kesenian suku Betawi. Sebelumnya, ibu akan menjelaskan sedikit tentang kesenian suku Betawi. Suku Betawi merupakan suku asli yang menetap di wilayah DKI Jakarta.
Mereka merupakan keturunan penduduk yang tinggal di Batavia atau yang saat ini kita kenal sebagai DKI Jakarta. Walaupun hidup di era teknologi yang sangat modern, masyarakat Betawi juga tidak lupa untuk melestarikan budaya dan kesenian daerah mereka. Kesenian dan budaya merupakan salah satu karakter yang bisa membangun peradaban. Umumnya, kesenian dinyatakan sebagai ekspresi jiwa manusia akan keindahan. Pada masyarakat Betawi, kesenian terwujud dalam berbagai macam bentuk, seperti seni sastra, seni musik, seni tari, seni main pukulan, dan seni teater. Sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang tradisi suku Betawi. Nah, ada beberapa hal di kesenian suku Betawi yang termasuk ke dalam tradisi suku Betawi. Berikut 5 kesenian daerah masyarakat Betawi yang wajib kamu ketahui. Tanjidor. Tanjidor merupakan kesenian khas masyarakat Betawi yang sangat identik dengan iringan musik yang khas. Alat musik yang sering digunakan di pertunjukan Tanjidor adalah klarinet, trompet, piston, trombon, dan masih banyak lagi. Pemain musik kesenian ini biasanya sekitar 7-10 orang. Pada awalnya, Tanjidor lebih sering dimainkan oleh para budak untuk menghibur majikannya. Seiring dihapuskannya perbudakan, Tanjidor digunakan sebagai iringan pesta atau perayaan pernikahan. Ondel-ondel. Pastinya kamu udah gak asing lagi dong dengan boneka yang bernama ondel-ondel. Boneka ini seringkali ditampilkan saat hari ulang tahun Jakarta. Ondel-ondel akan diarak mengelilingi kota sambil diiringi alunan musik yang khas. Pada umumnya, boneka ondel-ondel mempunyai bentuk dan corak yang sama, walaupun warnanya cukup bervariasi. Pada awalnya, ondel-ondel berfungsi sebagai penolak malapetaka atau makhluk halus yang bergentayangan. Seiring berjalannya waktu, ondel-ondel lebih sering dipertunjukkan untuk merayakan pernikahan, pesta rakyat, hingga penyambutan tamu kehormatan. Lenong. Lenong sangat identik dengan pertunjukan komedi. Ada juga beberapa alat musik yang memeriahkan pertunjukan seperti kendang, kromo, gong, kecrek, dan masih banyak lagi. Para pemain lenong disebut panjak dan ronggeng. Panjak sendiri berarti pemain laki-laki, dan ronggeng adalah pemain perempuan. Cerita-cerita lenong biasanya diangkat dari kisah kehidupan sehari-hari. Wayang golek Betawi. Wayang tak hanya berasal dari daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, atau Yogyakarta, melainkan juga ada yang berasal dari Betawi. Wayang yang berasal dari Betawi ini mempunyai jenis wayang golek. Dalam sejarahnya, wayang golek Betawi diciptakan oleh seorang yang bernama Tizar Purbaya. Pertunjukan wayang golek Betawi merupakan perpaduan dari berbagai jenis kesenian seperti lenong, wayang, hingga gambang kromong. Palang pintu. Palang pintu adalah sebuah kesenian Betawi yang merupakan perpaduan antara silat dan juga pantun. Biasanya palang pintu ini ditampilkan dalam rangkaian pernikahan masyarakat Betawi. Dalam hal ini, sang pengantin pria akan mendapat tantangan dari mempelai wanita untuk menguji kepiawaian bela diri serta kepandaian dalam mengaji. Nah, nantinya para jawara yang mewakili sang mempelai laki-laki dan perempuan akan saling menunjukkan kemampuan dalam menunjukkan gerakan silat sambil melontarkan pantun satu sama lain. Walaupun melakukan gerakan silat, tak jarang penonton akan dibuat tertawa karena pantun-pantun yang dilonggarkan. Nah, itu dia 5 kesenian daerah masyarakat Betawi yang ada di Jakarta. Ternyata masyarakat Betawi memiliki banyak sekali berbagai kesenian yang unik. Semoga kesenian tersebut dapat dilestarikan ke depannya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya.